Tes cek. Ya, kita mulai ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Syafi'i selaku pembina kajian remaja hafizahullah ta'ala, dan teman-teman sekalian, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini bisa bermajelis bersama di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah, ya tadi Masya Allah sempat bertanya-tanya nih, tempatnya di mana. Alhamdulillah ketemu juga. Tadi sempat sholat di masjid mana? Masjid Muslim situ. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada perjumpaan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat menarik bagi kita. Terutama seorang pemuda, seorang yang masih jomblo. Ini yang hadir masih jomblo semua ya? Ya, ada yang sudah menikah? Tidak masalah. Oke, tidak masalah. Yang sudah menikah pun kadang ada keinginan untuk enggak ya? Ya, untuk membina akhwat yang lain. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah adalah topik pembicaraan yang memikat. Pembicaraan yang menarik pemuda dan para pemudi. Sehingga pembahasan nikah adalah suatu materi yang tidak pernah bosan untuk dibahas. Kenapa? Karena nikah adalah impian para pemuda. Bagaimana tidak? Menyempurnakan separuh agama adalah dambaan para pemuda. Ya. Setiap pemuda pasti berpikir ke arah sana, itu ke arah masa depan, bagaimana
mewujudkan suatu pernikahan yang ia cita-citakan. Bahkan jauh-jauh hari pada masa jovisanya, ya, pada masa jomblonya, dia apa? Dia membekali ilmu-ilmu yang banyak tentang pernikahan. Karena apa, ikhwah? Karena nikah itu adalah sebuah ibadah yang besar yang membutuhkan ilmu. Ya. Setiap amal perbuatan, terutama ibadah yang mulia seperti nikah, membutuhkan ilmu, membutuhkan bimbingan, membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya tanya ke teman-teman, di sini ada nggak yang nggak pengen nikah? Ada? Masya Allah, kalau ada tak kasih hadiah nanti. Kalau ada yang pengen nikah, saya kasih hadiah. Semuanya pengen nikah ya? Barangkali di sana ada seorang ikhwan atau akhwat ya, ikhwan, Ustadz saya nggak ingin menikah. Kenapa akhi? Saya ingin mencontoh Imam Nawawi Ustadz. Imam Nawawi menikah nggak? Ya, nggak menikah ya. Namun beliau ada punya alasan di sini. Kenapa nggak menikah? Jadi mengatakan Ustadz saya nggak ingin menikah karena apa? Ingin mencontoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Benarkah demikian? Kita lihat hadis yang menjelaskan bahwasannya 3 orang yang salah satunya adalah berkeinginan untuk tidak menikah agar bisa fokus thalabul ilmi, agar bisa fokus apa? Ibadah. Maka apakah jawab Rasul? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka, yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Jadi sepakat ya, semuanya pengen menikah. Entah kapan, entah umur 30, 35, atau bahkan 40 ya. Sini rata-rata merencanakan pengen nikahnya umur berapa? Berapa mas? 20? Masya Allah, bagus, mumtaz. Umur 20 ya? Tapi sekarang umurnya udah lebih. Masya Allah. Berapa mas? Merencanakan. Kan sesuatu itu butuh perencanaan, butuh planning. Mas siapa namanya? Sahibun Nadharah? Mas Hafid? Kevin. Mas Kevin. Rencanakan nikah umur berapa? 19, Masya Allah. Mumtaz. Sekarang udah berapa? 18, berarti setahun lagi ya. Masya Allah. Iya. Ini baru apa? Baru seorang pemuda. Iya, pemuda yang punya cita-cita untuk mensegerakan kebaikan. Jadi kita sepakat bahwasanya setiap pemuda-pemudi, ikhwan dan akhwat itu apa? Bercita-cita, memiliki impian, memiliki dambaan ingin menikah, ingin membangun sebuah bahtera rumah tangga. Namun ikhwah, realitanya adalah sebagian ikhwan takut untuk menikah, tidak berani membangun bahtera rumah tangga. Apa sebabnya? Apakah yang mendasari seorang pemuda enggan melangkah ke jenjang pernikahan? Di antaranya ada yang mengatakan, Ustadz, saya merasa belum mapan Ustadz. Ustadz, saya gajinya masih sangat sedikit Ustadz. Kalau untuk ngasih istri kayaknya ya ngepres lah gitu ya. Sebagian para pemuda takut menikah karena merasa belum mapan, sehingga dia menunggu mapan terlebih dahulu, menunggu kaya baru nanti menikah, menunggu punya rumah, menunggu punya mobil, menunggu apa lagi, punya modal yang besar. Kira-kira kalau menunggu semua ini, umur berapa dia akan menikah? Bisa jadi 40 tahun
lebih. Bahkan di sebagian negara-negara ya, negara Arab contohnya ya, ada yang nikahnya memang 3 bulan lebih. Kenapa? Karena di sana maharnya sangat mahal sekali. Sehingga seseorang butuh waktu untuk mengumpulkan uang untuk membayar mahar tadi. Ya. Alhamdulillah sekarang ya, di uruf adat kita di Jawa terutama ya, Jawa Tengah atau Jawa yang lainnya, urufnya Pak Ikhwah, maharnya adalah cukup seperangkat alat sholat, itu cukup meskipun dibayar ngutang. Boleh nggak ngutang? Boleh ya? Masa seperangkat alat sholat ngutang Mas ya? Memalukan nggak? Nggak ya? Ya kalau nggak punya beneran ya. Ya, Masya Allah. Jadi ketahuilah ayuhal ikhwan wal akhwat, menikah tidaklah menunggu harus mapan. Justru dengan menikahlah seseorang itu akan kaya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dengan menikah engkau akan apa? Akan kaya. Jadi sebenarnya ya para ikhwan dan akhwat ya, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sebagian dari saudara kita khawatir menikah karena apa? Karena khawatir dalam masalah rizki. Padahal kalau di nalar, kalau di logika, ya insya Allah gajinya atau penghasilan itu cukup untuk memberi nafkah istri. Tapi kenapa justru kekhawatiran ini selalu menghantuinya? Sehingga apa? Sehingga dia terus mengulur-ngulur waktu untuk segera menikah. Apakah sikap ini tepat? Bagaimana Islam memandang orang yang menunda nikah dengan alasan merasa belum mapan, merasa belum punya modal yang cukup? Terutama di zaman sekarang ini, fitnah yang besar yang mengintai para pemuda, mengintai para pemudi, yang kalau imannya goyah, maka apa ikhwah? Maka dia akan terombang-ambing dalam fitnah syahwat. Kita lihat bagaimana fitnah pergaulan bebas telah menjadikan suatu perzinaan dianggap sesuatu hal yang biasa. Bahkan sekarang kita lihat bagaimana ketika seorang akhwat, jangan akhwat ya, seorang ikhwit hamil ya. Contohnya ya sama aja ya, akhwat kan nggak mesti ngaji ya. Akhwat kan, oh ini akhwat ini mesti agamis ini, karena apa? Pakai bahasa Arab. Padahal akhwat itu artinya apa? Para wanita gitu kan ya, ikhwan para laki-laki, sedangkan akhwat itu jamak dari ukhtun ya, ukhti itu kan, jamaknya apa? Akhwat. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika pergaulan bebas antar pemuda dan pemudi itu dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Bahkan Mas, ada sebagian bapak-bapak yang apa? Khawatir besar ketika anak perempuannya itu apa? Nggak ada yang ngapeli. Nggak ada apa? Nggak ada yang main ke rumahnya. Wah, ini nanti gimana anak saya nih? Kira-kira laku nggak gitu ya? Justru di sini yang menjadi apa yang diperhatikan adalah bagaimana pertanggungjawaban orang tua yang memiliki pemikiran seperti ini. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, perlukah kita menunggu mapan dan kaya terlebih dahulu kemudian baru menikah? Jawabannya adalah renungkanlah firman Allah Ta'ala berikut ini, yang mudah-mudahan ketika kita sudah merasa siap
Terlebih lagi kalau sebagian ikhwan itu apa? Ada yang nikah itu hukumnya wajib atasnya. Kapan? Ketika ikhwan tersebut merasa khawatir kalau nggak segera nikah terjerumus ke dalam perzinaan. Wah, ini saya bahaya Ustadz, kalau nggak segera nikah, nggak segera dinikahkan bahaya. Bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, sebagaimana pacaran yang sudah tidak terkontrol ketika nggak segera dinikahkan, maka apa? Itulah yang menjadi bahaya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, yang mana Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Maksudnya apa? Ya, nikahkanlah para jomblo. Jangan dibiarkan jomblo itu tidur sendirian. Berarti apa? Harus ada yang menemani ya. Kenapa? Kalau tidur sendirian kenapa Ustadz? Ya kasihan saja, ditemani sama guling gitu ya. Guling ya. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan apa? Orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan. Nikahkanlah, yang penting nikahkanlah para jomblo. Ya. Inti ayatnya di mana? Iyakunu fuqara'a yuhnihumullahu min fadlih. Ini ikhwah, ini yang harus kita renungkan, kita resapi dan kita yakini. Kata Allah, iyakunu fuqara'a, jika mereka itu fakir, jika mereka miskin, yuhnihumullahu min fadlih, Allah lah yang akan memberikan kemampuan, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah. Yuhnihumullahu min fadlih, Allah lah yang akan mengkayakan mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah amat luaslah karunia-Nya. Dan Allah apa? Alimun, maha mengetahui. Ini bisa dilihat ya tafsirnya dalam surat An-Nur ayat berapa? 32. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah jika kalian miskin, maka Allah lah yang akan mencukupkan rizki bagi kalian. Mencukupkan apa? Rizki. Akan menjadikan dia orang kaya. Ya. Kaya di sini para ulama ahli tafsir ada beberapa makna yang dimaksud kaya di sini. Yang pertama adalah apa? Ya kaya beneran. Setelah nikah apa? Langsung kaya. Karena sekedar punya istri itu sudah kaya, daripada jomblo miskin-miskin ya. Punya istri kan, Masya Allah, harga istri berapa? Gak terhingga ya. Masa dihargai uang? Gak dinilai dengan harta. Saya kira gak ada yang apa? Yang ingin menjual istrinya dengan harga dengan apa? 1 miliar. Baru akad gitu, akad sah, hijab sah. Saya jual istri saya 1 miliar kan jenengan. Ada nggak? Nggak ada ya Pak. Jadi sekedar punya anak, punya istri itu sudah kaya. Apalagi setelah menikah, Masya Allah, pintu-pintu rezeki terbuka. Jadi tafsiran para ulama adalah yang pertama, memang Allah akan memberikan rizki, memberikan kecukupan setelah menikah. Yang awalnya tadi ketika sebelum menikah masih fakir miskin. Yang kedua, dan juga apa? Maksud dari kaya di sini diantaranya adalah kaya hati. Yang mana Allah akan menjadikan orang tersebut ketika setelah menikah menjadi orang yang kaya hatinya. Menjadi apa? Orang yang qanaah.
qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan bisa bermakna dua-duanya. Apa? Diberikan rizki, Allah memberikan dua rizki sekaligus. Rizki berupa harta dan rizki berupa sifat qanaah. Jadi yang miskin saja yang miskin saja Allah akan cukupi rizkinya, terlebih lagi seorang jomblo yang sudah bekerja dan berpenghasilan. Lalu apa yang dikhawatirkan? Jadi kalau ingin kaya, maka apa? Menikahlah. Kenapa? Karena kebanyakan orang kaya itu adalah orang yang sudah menikah. Kalau jomblo kan sedikit ya. Kalau kita presentasi, kita lihat di dunia ini orang kaya itu kebanyakannya adalah yang sudah menikah. Kalau ada jomblo yang kaya itu bisa jadi ada yang warisan orang tua. Sehingga sungguhlah benar apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, iltamisu al-ghina fin nikah. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Carilah kekayaan, carilah kehidupan yang berkecukupan dengan apa? Dengan menikah. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Kata Abdullah bin Mas'ud, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan, carilah kecukupan dengan menikah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian, Jawabannya adalah karena Abdullah bin Mas'ud yakin akan janji Allah. Apa janji Allah tadi? Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Jika mereka fakir, miskin, maka Allah akan mencukupkan, akan menjadikan mereka kaya. Ya. Mungkin ada yang masih nggak percaya, masa sih dengan menikah bisa membuat orang jadi kaya? Ya tadi jawabannya, Mas. Jawabannya apa? Jawaban praktis, mayoritas orang kaya adalah orang yang telah menikah, bukan yang masih bujang. Itulah realitanya. Ya. Kenapa? Karena orang yang menikah mendapatkan kelebihan berupa telah menyempurnakan agamanya dan dan mendapatkan rizki berupa istri dan anak. Ya. Jadi setelah kita melihat hal tersebut, maka maka syariat Allah dan Rasulnya menganjurkan para pemuda untuk segera menikah. Untuk segera menikah, terutama di zaman fitnah ini. Hadis yang sering kita dengar, tapi mungkin jarang kita resapi, adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Mampu di sini maksudnya apa? Apa, Mas? Ada yang tahu maksud mampu di sini? Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Para ulama menjelaskan maksud al-ba'ah di sini ada dua. Yang pertama adalah an-nafaqah. Yang kedua adalah jima. Jadi Yang pertama adalah mampu memberikan nafkah, dan yang kedua adalah mampu untuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan suami istri. Ya. Maka Faliyatazawwaj, maka segera menikahlah. Kapan ini Ketika sudah mampu. Ya. Ini kan sudah mampu semua ya. Saya yakin ini sudah mampu semua.
Mampu yang nomor 1, nomor 2? Dua-duanya insya Allah. Nah, dua-duanya Masya Allah. Nanti kalau nggak mampu yang nomor berapa tadi? Yang nomor 2 segera diapakan? Diperiksakan. Dirasakan. Iya. Iya, taib ikhwah yang dirahmati Allah. Kenapa kok harus segera menikah? Kenapa? Karena sekarang banyak yang berkeliweran. Ya. Banyak apa yang berkeliweran? Banyak apa? Banyak fitnah. Ya. Sehingga kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu akan lebih membantu seseorang menundukkan pandangannya. Yang nikah saja apa? Ada nggak yang masih nikah jelalatan? Ada. Karena apa? Merasa rumput tetangga lebih hijau. Itu parah ya. Tapi benar ketika menikah itu akan lebih membantu seseorang menundukkan pandangan. Ya. Berbeda ketika apa? Ketika masih jomblo, ketika masih bujang, berat. Ketika masuk mall, ya sudah kita ketahui masuk mall bagaimana keadaannya. Ya. Ketika di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan, seperti itulah keadaannya. Ketika kita menundukkan pandangan justru malah nabrak. Ya. Ya, nah kalau nggak menundukkan pandangan serba salah. Nah, kadang kita kan serba salah. Kita apa? Kita naik motor dan di depan ada akhwat, dibonceng dan mengumbar aurat. Bagaimana sikap kita? Mengambil madarat yang paling ringan itu ya. Kalau kita ya disalib saja ya. Ya kalau bisa kalau nggak bisa disalib. Nah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Lebih membantu untuk menjaga ya pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Ini ikhwah. Jika sudah punya ba'ah kemampuan. Lalu bagaimana yang belum mampu, merasa belum mampu, benar-benar belum mampu, jangan dipaksa. Kalau kita melihat teman kita merasa belum mampu, jangan dikompori ya, kasihan. Ya, bintang nikah itu ya udah ditikung, sudah disalib teman-temannya. Jangan dikompori ya. Nah, hati-hati, kenapa? Karena ada berita orang gantung diri karena dibully teman-temannya. Gara-gara apa? Nggak nikah. Ada nggak? Ada. Tapi yang merasa belum mampu adalah Nabi memberikan solusi. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang merasa belum mampu memberikan nafkah ya, maka apa ikhwah? Solusinya adalah perbanyak puasa di zaman fitnah ini. Kenapa? Ada apa dengan puasa? Fa innalahu wija. Karena puasa itu adalah benteng. Ya, benteng bagi pemuda yang merasa belum mampu menikah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ikhwah, sehingga kita di sini melihat bagaimana syariat ini sangat ya, menganjurkan dan memerintahkan para pemuda yang memiliki kemampuan untuk segera menikah. Ya, kenapa? Karena salah satunya adalah yang terpenting di sini, dengan menikah maka dia segera menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fima baqiya. Ketika sudah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh sisanya. Ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Siapa yang nggak ingin menyempurnakan separuh agamanya? Para pemuda sangat rindu untuk segera Untuk segera menyempurnakan separuh agamanya, yang dengannya dia akan lebih tenang, dia akan lebih tentram, dia akan
akan keluar atau akan terhindar dari kegalauan, dari kegelisahan. Ya. Apakah benar orang yang jomblo itu banyak gelisahnya, banyak galaunya? Iya, apabila jomblo tersebut nggak punya aktivitas atau kerjaan. Beda kalau jomblo yang sibuk belajar, sibuk menuntut ilmu, sibuk berkarya, sibuk bekerja, ya, intinya produktivitas, ya. Maka itu insya Allah nggak galau. Tapi kalau apa? Nganggur, kelontang kelantung, ya, tahu ya kelontang kelantung tahu ya? Bahasa Jawa ya. Nah, nggak ada kerjaan, apa, nongkrong sana nongkrong sini sampai larut malam. Itulah pemuda yang nggak paham hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi wah, ini ya, motivasi untuk segera menikah adalah ingin segera menyempurnakan separuh agama. Yang kedua, yang tadi sudah kita bacakan apa? Bacakan hadisnya adalah membantu menjaga kehormatan. Kenapa kita harus menjaga kehormatan, ikhwah? Menjaga kemaluan. Kenapa? Karena inilah yang akan dijamin oleh Nabi masuk surga. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man waqahullahu syarrasnaini walajal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari dua keburukan, ya, niscaya akan masuk surga. Apa itu? Dijamin masuk surga kalau bisa menjaga dua hal. Yang pertama, ma baina lihyatihi, di antara apa? Di antara tulang dagunya, di antara, ya, maksudnya apa itu? Di antara tulang dagunya maksudnya adalah lisan, mulut. Wa baina rijlihi, dan di antara kedua kakinya. Maksudnya apa, ya? Kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam, ya, silsilah al-hadis sahihah. Ini ya, yang menjamin seseorang masuk surga adalah menjaga lisan dan menjaga kehormatan. Kita apa? Mengkhawatirkan, ya, kehormatan seseorang apabila, ya, dia terus terombang-ambing dalam fitnah. Terus juga untuk memotivasi para jomblo, teman-teman, untuk apa? Untuk segera menikah adalah apa? Ini yang senangnya main-main. Senangnya main-main, ya. Kalau kita tanya, main-main yang bagaimanakah yang berpahala? Apakah main nongkrong atau gimana, ya? Kalau ditanya main-main bagaimanakah yang berpahala, adalah main-main dengan istri. Itu berpahala. Main apa? Main lomba lari, bercanda, atau main mimindong, sopo kelah, sopo menang, jaluk gendong, berpahala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi salas. Main-main yang bermanfaat itu ada 3, ikhwah. Main-main yang bermanfaat ada 3. Yang pertama adalah ta'dibu farasika. Main-main dengan apa? Ini, melatih kuda, menjinakkan kuda. Karena dia mungkin hobi melihara kuda, ya. Ini lebih baik daripada burung merpati. Burung merpati, ya. Yang kedua, waramyuka biqausika. Main-main yang bermanfaat adalah main panahan. Main apa? Panahan. Ya, di sini ada panahan, ya. Jadi sering-sering manah, ikhwah. Jadi jangan hanya memanah hati akhwat, ya. Tapi mana beneran itu, ya. Kalau manah hati akhwat jangan. Kenapa? Saya kasih bocorannya, saya kasih rahasianya. Hati akhwat itu lemah. Oh sudah, itu bukan rahasia Ustaz, ya, sudah rahasia umum itu, ya. Ada akhwat nggak di belakang? Ada, oh iya. Ya kan Mbak, ya. Hati akhwat itu lemah. Lemah dengan apa?
lemah dengan gumbalan para ikhwan. Betapa banyak akhwat, terkadang akhwat yang mungkin nggak ngaji ya, atau mungkin yang sudah ngaji, yang biasa nggak ngaji ya, terutama yang nggak ngaji, sangat lemah dengan gumbalan dan rayuan ikhwan. Ketika dipuji maka apa? Hatinya serasa melayang-layang. Ya benar. Ya. Jadi apa namanya, cepat GR ya enggak ya? Intinya apa ya? Hatinya lemah. Jadi hati-hati ya Mbak ya. Jadi nggak usah dihiraukan gombalan seorang ikhwan. Ya, contohnya gombalan apa? Ya gombalan ya ukhti, tanpamu aku nggak bisa hidup. Wah, kayak gitu kan? Gombalan-gombalan yang ya seperti itulah. Waramyuka biqausika wa mula'abatuka ahlaka. Nah ini main-main yang bermanfaat. Yang ketiga adalah engkau main-main dengan istrimu. Bahkan ikhwah, sebagian ustadz, sebagian syekh, saya pernah ikut pelajaran seorang Syekh Dr. Ismail dari Mesir. Beliau ahli qiraah, yang punya sanad ahli qiraah dan ahli lughah, bahkan mentahqiq kitab Mulakhas. Ketika di majelis beliau sedang mengajar tahsin, mengajar tajwid, ada apa? Ada peserta yang nggak serius, ada yang ngantuk. Padahal dia pesertanya juga ustadz juga. Nah, akhirnya apa ya? Sudah dimarahi sama syekhnya dan dikatakan bahasa Arab ya akhi, ya istilah yang intinya adalah daripada antum di sini nggak serius, belajar ngantuk atau nggak perhatian, lebih baik pulang saja. Lebih baik pulang main-main sana sama istri, itu berpahala daripada dia di sini. Jadi apa? Jadi virus istilahnya. Jadi virus apa? Virus corona, bukan corona. Virus apa? Virus ngantuk yang menyebar. Nah, gitu. Sampai segitunya. Daripada apa nggak serius belajar, lebih baik pulang sana, bercanda sama istri sana, bercanda sama apa? Anak istri, keluarga, berpahala daripada sini ngantuk ya. Untung dia nggak menjawab apa nasihat tadi, untung nggak dijawab gini, gimana ya? Sakinah syekh gitu ya, sakinah syekh. Yang sakinah mama sakinah ya, nazarat alaihimus sakinah. Kadang kan orang mencari tempat yang sakinah, cepet tidurnya ya di majelis ilmu gitu kan. Terutama ketika khutbah Jumat, wah paling cepet banget ya. Ketika khotibnya innal hamdulillah, langsung bismika. Langsung bismika. Jadi ini Pak, sebagian santri juga dinasihati sama ustadznya, ya akhi, kalau kamu nggak serius menuntut ilmu, lebih baik nikah terus kerja, jadilah orang kaya, terus nafkahi itu penuntut ilmu ya. Jadi kalau nggak serius belajar, dah nikah sana aja. Nah, ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami. Apa? Main-main dengan istri berpahala. Bahkan wa fi buti ahadikum shadaqah. Ya, hubungan suami istri itu juga sedekah. Jadi ketika terkadang suami istri mungkin ketika mengajak nih, kadang apa? Pakai sinyal sedekah itu ya. Pakai apa? Sinyal sedekah. Enggak cuma itu ikhwah, yang menjadikan motivasi adalah setiap satu suap yang kita berikan kepada istri, satu suap ke anak, nafkah yang diberikan itu apa? Bernilai sedekah. Masya Allah. Menafkahi keluarga itu bernilai sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi." Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, tapi dengan syarat memberikan nafkahnya apa? Mengharap pahala. Maka kata Rasulullah, kanat lahu shadaqah, maka itu adalah dihitung apa? Nafkah tersebut adalah dihitung sedekah baginya, bernilai sedekah.
Masya Allah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan bahasanya nanti kalau sudah menikah itu seorang suami jangan pelit sama istri. Kadang sama temennya apa? Royal itu ya. Royal apa, ngajak jajan, ngajak makan bareng. Tapi sama istri kok perhitungan banget. Padahal apa? Nafkah ke istri itu dinilai apa? Sedekah. Yang berikutnya adalah apa ikhwah? Di antara perkataan para ulama salaf yang menganjurkan untuk segera menikah dan tidak usah khawatir ya, merasa belum mapan, adalah sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang menjelaskan. Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi. Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, maka apa? Kata beliau, niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut ya, bersama seorang istri yang tidak berpisah dariku. Intinya apa? Intinya adalah jangan sampai, atau dari sini maksudnya apa? Beliau tidak ingin meninggal dalam keadaan jomblo. Bahkan sebagian ulama seperti ya perkataan Umar yang kita sering dengar ya. Umar pernah berkata kepada Abu Zawaid ya, yang ternyata kata beliau tidaklah menghalangi pemuda itu untuk menikah karena 2 hal. Yang pertama apa? Kelemahan atau banyak dosa. Kelemahan maksudnya apa? Memang nggak mampu untuk menikah, nggak mampu secara biologis maksudnya. Atau apa? Banyak yang berbuat dosa. Berbuat dosa berarti ya dia lebih memilih zina daripada menikah. Ya, sebagian di negara maju kita lihat, ya mereka apa? Nggak senang menikah. Kalau menikah itu repot. Ya, repot harus melayani suami, repot harus mengandung, repot harus melahirkan, harus menafkahi istri dan anak. Maka apa? Sebagian hanya memuaskan biologisnya ya dengan cara berzina dan tidak mau menikah. Seperti negara Jepang, ya. Negara Jepang angka kelahirannya sangat minim sekali. Ya, karena di sana apa? Ya di sana etos kerja tinggi, tapi pengen kerja terus nggak pengen nikah. Sehingga pemerintah dikabarkan memberikan bonus bagi yang menikah dan punya anak. Masya Allah ya. Demikian pula ada seorang ulama yang bernama Wahab ibn Munabbih, yang beliau mengatakan, yang ini nasihat bagi para jomblo. Beliau mengatakan jomblo atau bujangan itu seperti pohon di tanah yang gersang. Seperti apa? Pohon di tanah yang gersang. Pohon di tanah yang gersang. Ini ya pohon tanah yang gersang. Yang diombang-ambingkan angin. Demikianlah keadaannya. Intinya belum tenang ikhwah. Kalau belum nikah belum tenang. Apalagi akhwat. Ya lebih tidak tenang lagi kalau belum nikah. Kenapa? Karena ya nggak ada, biasanya kan nggak ada bahu untuk bersandar kalau ada masalah ya. Belum ada yang melindunginya ya. Sehingga kemana-mana harus nyepeda sendiri ya mbak ya. Beda kalau diantar sama suami. Masya Allah. Namun ikhwah bukan berarti ini apa? Bukan berarti memotivasi tapi tanpa perencanaan, enggak. Semua itu butuh rencana, butuh planning, butuh ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum bertindak. Sehingga apa ya? Persiapan sebelum nikah. Persiapan sejak sekarang termasuk ikut kajian-kajian tentang pranikah. Itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan hanya
ikut kajian pranikah ketika apa? Ketika ya sebulan lagi mau menikah. Enggak. Ya. Tapi apa? Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari ya ketika sudah bisa mencerna ilmu tentang fikih nikah, belajar. Ya. Belajar fikih nikah, fikih usrah, fikih keluarga. Dan salah satu persiapan yang penting adalah ya seperti persiapan finansial. Ya, persiapan ya tadi, persiapan modal. Ya. Namun dalam memahami persiapan secara finansial ada hal yang harus kita pahami ikhwah. Apa itu? Ketika seseorang akhwat dihadapkan dua calon, dua orang ikhwan yang maju berbarengan mengkhitbah dia atau ta'aruf dengan dia. Nah, terkadang kan akhwat seperti itu ya. Kadang satu akhwat ya ikhwan ya. Karena satu akhwat itu ada apa? Dalam satu waktu, nggak lama ya, hari ini terus besok lagi apa? Kebanjiran ikhwan. Nah, kebanjiran itu maksudnya apa? Dalam satu waktu itu banyak yang apa? Yang nembung. Banyak yang ingin melamar, ingin ta'aruf. Maka dalam masalah finansial, maka yang perlu diperhatikan seorang akhwat adalah mana yang dipilih, berpenghasilan tetap atau yang penting tetap berpenghasilan. Nah ini kan terkadang para akhwat mencantumkan dalam apa mas? Biodatanya mas. Biodatanya apa? Terkadang berpenghasilan tetap. Berpenghasilan tetap berarti ya rutin ini setiap bulan nilainya segini. Namun Masya Allah ada sebagian akhwat yang mencantumkan biodatanya apa? Bukan berpenghasilan tetap, tapi apa? Tetap berpenghasilan. Tahu bedanya ya? Berpenghasilan tetap dengan tetap berpenghasilan. Kalau berpenghasilan tetap ya dah dia mungkin PNS, dah terjamin gajinya sebulan segini. Tapi kalau tetap berpenghasilan, yang penting apa ya? Kerja, usaha. Ketika akhwat dihadapkan antara dua ikhwan, mana yang dipilih? Punya gaji tetap atau yang penting tetap punya gaji? Mana akhwat yang penting? Mana mbak? Yang terpenting adalah kesungguhan seorang calon suami, kesungguhan untuk bertanggung jawab sepenuh hati sebagai kepala keluarga. Ibaratnya seorang ayah telah menyerahkan ya kepada seorang pemuda tersebut ya, diserahkan tanggung jawabnya. Sekarang Anda yang bertugas ya menafkahi putri saya. Ya. Maka para ikhwan ya harus teliti dalam membaca biodata akhwat ya. Ini maksudnya apa mbak? Tetap berpenghasilan apa? Berpenghasilan tetap. Nah, itu aja kok dipermasalahan. Iya. Karena saya mendapati ya pernah, Masya Allah, alhamdulillah ada akhwat yang menulis dengan apa? Tetap berpenghasilan. Maksudnya yang penting punya pekerjaan untuk menafkahi. Ini ya, jadi yang terpenting apa? Yang terpenting adalah tetap berpenghasilan. Juga dalam menikah ikhwah yang terpenting itu adalah apa? Yang terpenting adalah niat yang baik dalam menikah. Ya. Bagaimanakah niat yang baik? Karena sebagian teman kita ada yang nikah itu karena apa? Karena sakit hati. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya sakit hati ternyata yang dia share itu, yang dia naksir itu apa? Nikah dengan orang lain. Wah dia sakit hati. Ingin apa? Ingin membalas, ingin menyayangi, bahasanya dia juga laku. Ada yang menikah tujuannya apa? Tujuannya ya karena teman-temannya sudah nikah, masa saya nggak nikah? Padahal umurnya ya merasa sudah terlambat. Ya. Banyak motivasi atau ya motif kenapa seseorang itu dorongannya menikah karena apa? Sehingga ikhwah yang terpenting adalah niat baik dalam menikah. Kenapa harus ada niat baik? Karena dengan niat baik inilah Allah akan menolong dia.
Allah akan memberikan kecukupan, akan memberikan kekayaan kepadanya. Bagaimanakah niat yang baik dalam menikah? Di antaranya adalah apa? Menjaga kesucian. Niat yang baik dalam menikah adalah menikah dengan niat ibadah. Ya, ibadah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita renungkan ternyata termasuk ibadah yang sepanjang hidup. Kan di sana ada ibadah yang berkaitan dengan waktu ya, puasa ya Ramadan, haji musim haji. Sholat juga termasuk ibadah sepanjang hidup ya. Ada juga ibadah yang sepanjang hidup adalah diantaranya nikah. Selama dia masih berumah tangga, maka apa? Dia itu dicatat beribadah. Nyapu ibadah, isah-isah ibadah, goreng juga ibadah, nyetrika ibadah, nyuci ibadah, Masya Allah. Jadi apa? Inilah ibadah sepanjang hidup. Sehingga nggak main-main dalam memilih pasangan di sini, karena ini berpengaruh tentang apa? Ibadahnya sepanjang hidupnya. Itulah nikah, ibadah sepanjang hidup dengan niat apa? Dengan niat yang baik. Sehingga Allah akan senantiasa menolong orang yang ingin menjaga kesucian dirinya dengan lewat menikah. Sebagaimana ini yang harus kita ingat nih, 3 golongan yang pasti Allah tolong. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar, ya kita tekankan lagi 3 golongan yang pasti Allah tolong. Di antaranya adalah salah satunya apa? Wan nakihul ladzi yuridul afaf. Salah satu yang pasti Allah tolong adalah seseorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Ini yang jangan apa? Niat ini yang jangan sampai dilupakan, ikhwah. Saya menikah bismillah. Untuk apa? Untuk membantu menjaga kehormatan. Ini yang Allah tolong. Wan nakihu alladzi yuridul afaf. Sehingga sebagian mungkin ditolong ditanya ya, mungkin ketika masa ta'aruf seorang akhwat tanya ke seorang ikhwan, ya akhi, apa motivasi Anda menikah? Kan biasanya kan dalam ta'aruf terkadang ketika menanyakan suatu hal nggak masalah, ingin tahu lebih dalam ketika nadhar, ketika masa ta'aruf, ya. Ketika ditanya apa motivasi Anda menikah? Akhi tadi menjawab, saya ingin menikah itu bisa membantu saya menundukkan pandangan. Akhirnya apa? Akhwatnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena merasa dijadikan apa? Objek untuk bisa menundukkan pandangan. Akhwatnya nggak paham bahwasanya itu adalah memang hikmah, tujuan dari menikah, bisa menundukkan apa? Membantu menundukkan pandangan. Fa innahu aghaddu lil basar. Jadi akhwatnya malah marah. Emang saya apaan gitu ya? Nah, ini yang nggak paham ini ya. Emang saya juga cuma dilihat secara fisiknya saja. Nah, dinilai secara fisik saja. Jadi ini ya teman-teman, pertolongan Allah itu bagi orang yang menikah ingin dengan niat menjaga kesuciannya. Ya. Jadi ketika kita yakin demikian, kenapa kita harus ragu, ikhwah? Ya. Kemudian yang penting berikutnya adalah, yang terpenting ikhwah, berdoa, meminta kepada Allah. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah Ar-Razzaq. Allah adalah apa? Zat yang maha pemberi rizki. Terkadang seorang ikhwan dihadapkan suatu permasalahan, ya Ustadz, tinggal beberapa hari lagi adalah hari H. Hari H ya. Dan saya gak punya uang Ustadz.
nggak punya uang untuk melakukan apa? Resepsi pernikahan. Maka di saat-saat seperti ini ketika sudah mendesak, ya, maka apa? Sering-sering mendekatkan diri kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah. Dan banyak kisah yang menjelaskan ketika seseorang ini sudah hari H dan belum apa? Belum beli mahar, ya, belum apa? Belum istilahnya untuk resepsi pernikahan. Karena apa? Memang karena belum punya rizki. Di saat inilah ikhwah, berdoa kepada Allah. Karena seandainya semua makhluk meminta kepada Allah, ya, dan Allah memberikan permintaannya tersebut, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ya, yang kita sudah memahaminya di hadis arba'in, ya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta semua jin, semua manusia berdiri di atas bukit, semuanya berdiri di atas bukit jadi satu, jin manusia dari yang awal dan yang terakhir. Dalam rangka apa berdiri di atas bukit? Fasa'aluni, dalam rangka meminta memohon kepada Allah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Maka apa? Memohon kepada Allah dan Allah memberikan permintaan tersebut. Mana qasa dzalika min indi. Maka kata Allah, ketika semuanya dikasih permintaannya, semuanya berdoa dan semua dikasih, itu apa? Enggak mengurangi apa? Kekuasaan Allah sedikit pun. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Kecuali apa? Kecuali seperti benang yang dimasukkan ke air dan apa? Menyerap air tersebut kemudian apa? Diangkat. Kecuali apa? Hanya seperti benang yang menyerap apa? Air ketika dimasukkan ke lautan. Sedikit sekali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan hadis ini motivasi setiap makhluk untuk meminta kepada Allah, meminta segala kebutuhannya. Ini apa ikhwah? Terutama ketika seseorang, ya, mendesak ini untuk biaya pernikahan, ya. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Karena apa? Allah Maha Kaya, Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Jangan khawatir nikah, karena nikah akan menjadikan kaya. Dan inilah sebenarnya indahnya perjuangan dalam membangun rumah tangga ikhwah. Indahnya perjuangan di awal-awal menikah, ya. Karena waktu awal-awal menikah mungkin hanya punya motor butut, ya. Itu pun hadiah dari orang tua. Ketika menikah gajinya baru sedikit, ya. Namun apa ikhwah? Namun ketika berjuang dari nol, ya, inilah apa? Indahnya perjuangan di awal-awal menikah. Yang mungkin di awalnya cuma apa? Lauk garam saja, ya, Masya Allah, lauk garam saja, ya. Dan kadang apa? Dalam sehari itu kadang nggak bisa beli beras, ya. Itulah indahnya apa? Perjuangan di awal-awal menikah. Kontraknya pindah-pindah, ya. Kadang apa? Listriknya sering diputus PLN karena sering telat bayar. Nah, seperti apa? Kisah yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir, ada seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa kecuali sehelai sarung yang dikenakan, ya. Sehingga ketika mau menikah nggak ada sesuatu pun yang bisa digunakan untuk sebagai mahar. Bahkan cincin besi pun nggak punya,
Kan kata Rasulullah, iltamisu walau bi khatamin min hadid. Carilah meskipun hanya cincin besi, nggak punya juga. Sehingga Rasulullah ya menyuruh orang tadi untuk memberikan mahar berupa apa? Mengajari calon istrinya tadi ayat-ayat Al-Qur'an untuk dihafalkan. Ya. Makanya tadi ya, salah satun ya kulluhum haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 yang pasti Allah tolong. Di antaranya adalah an-nakihu yuridul afaf. Ya, orang yang nikah dengan niat apa? Untuk menjaga kehormatannya. Jadi ikhwah, yang menjadi pertanyaan, boleh nggak nikah itu dengan niat kaya? Boleh nggak nikah niatnya supaya kaya? Ini seperti apa? Seperti boleh nggak kita itu, ya mirip ya, menjadi orang kaya. Ingin jadi orang kaya boleh nggak? Boleh? Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa pengen kaya bagi orang yang bertakwa. Terutama niatnya kekayaannya untuk membangun masjid, bantu pondok pesantren, yatim panti asuhan. Wasihatu liman ittaqa khairun, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ini kata Nabi ya, wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minal ni'am, dan bahagia itu termasuk kenikmatan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Namun ya ikhwah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jadi tinggal bagaimana dia niat untuk menjadi orang kaya. Namun yang perlu kita ingat di sini sebagai penutup ya, kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya adalah kaya apa? Kaya hati. Qanaah. Sebagaimana Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arad. Ya. Kekayaan itu tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda. Namun kata Nabi apa? Walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati, yang qanaah. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim, para pemuda dan orang-orang yang akan membangun rumah tangganya di sini. Maka demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita sebagai seorang pemuda ya, semoga kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya, terutama adalah ilmu yang berkaitan dengan fikih pranikah ya, agar kita beribadah sesuai atas dasar ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan taufik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan dunia kita, urusan agama kita, dan semoga kita termasuk seorang pemuda yang pemberani, seorang pemuda yang yakin akan janji Allah. Janji Allah, iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Allah lah yang akan menjadikan mereka kaya. Ini janji Allah yang harus kita yakini, sehingga tidak ada alasan merasa belum mapan terus akhirnya menunda pernikahan. Demikian ikhwah yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan tidak? Pertanyaan nggih?
Cukup? Ya, kita cukupkan di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.